Ini saya di PHK kok. Kamu formal apa domestic worker? Saya di pabrik. Maksudnya gini ceritanya panjang. Saya dikeluarin dari pabrik kok dengan salah paham. Berapa lama kamu di Taiwan? Saya baru 1 bulan, sedangkan saya masih banyak potongan di Indo kok. Kamu asal mana Cilacap? Aku asal Cirebon. Cirebon. PT mana yang memberangkatkan kamu? PT Jakarta Wahana Karya Supply Indo kok. Wahana. Besar juga nih. Suka saya sama besar-besar ini. Udah tenang kamu? Iya kok. Aku aduh gimana ya, aku gemeter ini jawabnya. Udah Aku nangis. 2 bulan kok. Oke, kita cari suasana dulu ya. Tenang. Nanti ku cium itu. Ya, aku cium pemiliknya nanti ya. Lili ya. Nanti Lili nanti tak cium dia. Bu Lili. Kamu habis berapa hari untuk berangkat kali ini? Jujur aku habis 90 lebih kok. Astagfirullahaladzim. Itu kamu bayar ke PT apa bayar ke sponsor? Atau ke pihak mana? Aku udah ke PT semuanya, udah ke semuanya yang di Indo apa ininya. Katanya suruh agensi. Terus pas itu agensi apa ya? Kayak ngomongnya oke, kita sari-sari sama-sama. Pas itu saya tanyain lagi ke agensi, katanya aku suruh cari sendiri, pabrik sendiri. Sedangkan Bentar. saya bingung, saya nggak punya teman, saya nggak punya apa-apa di sini. Indri, bentar. Kamu Sedangkan tarik saya nafas dulu, Indri. dikasih waktu 2 bulan kok. Ya, Indri, kamu tarik nafas dulu. Oke? Kamu kan bayar 90 tuh, kamu bayar ke sponsor atau bayarnya ke PT? Saya sendiri Bayarnya kemana? Bayarnya kemana 90 juta itu? ke PT. Ke PT langsung? PT. Iya, Dengan iming-iming tidak ada potongan? nggak ada. Emang bener nggak ada potongan bersih. Saya sudah tahu skema ini, oke? Kamu bayar 90 juta tidak ada potongan, oke? Pada saat kamu tanda tangan PK, itu tanda tangan di pabrik sebagai operator, benar? Enggak, aku di pabrik maksudnya dikeluarin dalam sepihak kayak ibaratnya Bentar. apa ya? Kamu dengerin dulu, aku bertanya. Kamu pada saat tanda tangan perjanjian kontrak kerja, PK, itu kamu tanda tangannya sebagai operator, bukan? Iya, Iya ya, oke, kembali lagi nih. Kamu ada dilatih nggak sama dia? dilatih apa maksudnya? Nggak paham kok. Ada pelatihan nggak sebelum berangkat itu? Oh, nggak ada. Nggak ada pelatihan. Kamu ada BNSP nggak pada saat itu? Nggak tahu sih kok. Aku soalnya nunggu di rumah sih kok pas itu. Inilah ya, buat P3M yang lain, jangan kau main-mainkan untuk tempat 52 ya. Jangan kau main-mainkan. Aku kasih tahu kalian ya. Kalian bisa mengeluarkan yang namanya sertifikat lokal. Itu kalau tidak ada pelatihannya di dalam BNSP. Tidak ada nomornya di dalam BNSP, itu baru boleh kau keluarkan serti lokal. Tapi selama ada kau keluarkan serti lokal, jangan kau anggap kau betul. Betul nggak betulnya kau, kita uji nanti di pengadilan. Saya juga nggak bisa ngomong kamu salah lah. Tapi yang saya tahu, selama di BNSP itu ada pelatihannya, ada sertifikatnya juga di BNSP, kau keluarkan serti lokal, saya harap kau tidak salah lah. Saya harap kamu bisa membenarkan posisi kamu nanti di depan pengadilan. Oke, gini Indri, saya tanya kamu lagi. Iya. Kamu pada saat mengeluarkan uang 90 juta ini, apakah kamu ada tanda tangan surat kesepakatan? Nggak ada sih kok. Nggak ada. Apakah dia ada transparansi mengeluarkan gentleman agreement atau ngomong sama kamu untuk apa biaya 90 juta ini? Katanya sih untuk job. Nggak tahu ya, intinya katanya sih untuk job bayar ini tuh apa bersihnya. Pertama itu saya DP 10. Terus kedua saya DP 10. Tapi itu 90 juta juga kepotong. Jadi kenanya 83 kok. Oke, 83 ini apakah kamu tahu untuk biaya apa saja itu? Saya nggak tahu. Cuman yang pas itu DP pertama 10, kedua 20, ketiganya 63 juta kok udah. Iya, saya tanya lagi. Kamu kan keluar uang 83 juta itu. Kamu tahu nggak 83 juta itu uang untuk apa saja? Ada nggak diomongin ini untuk ini, untuk ini, untuk ini? Ada nggak? Ada nggak transparansinya dia untuk hal ini? Saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Pokoknya kamu dimintain duit, kau kasih lah dia. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Oke, saya kembali lagi. Kamu pada saat sebelum berangkat, kamu ada nggak di OPP? Di BP 3MI, BP 4MI, atau KP 2MI mungkin? Ada nggak? Harusnya ada dong OPP yang dikumpulin gitu. Di instansi yang ada orang Oh, KP aku 2MI. nggak tahu. Nggak tahu kok, aku nggak paham. Hah? Nggak paham bagaimana kamu bisa melakukan proses penempatan ini? Kamu nggak paham apa? PAP ada PAP? OPP kamu nggak ngerti PAP ada? Oh, PAP ada. Ada ya? Ada PAP? Ada nggak ditanyain berapa biaya pengeluaran kamu itu di situ? Enggak sih, aku nggak ditanyain. Apa yang kamu dapat ketika PAP itu? Apa yang disampaikan sama mereka? Cuman kayak apa sih, ceramah doang kok. PAP itu kayak nyebutin ini, Taiwan ini, Pak udah. Ceramahnya gimana? Ya, apa ya gimana? Ya banyak sih kok, banyak kok tentang Taiwan semua.
tentang Taiwan semua? Ada nggak dia sebutkan dia penempatan yang semestinya berapa gitu? Sesuai dengan CS mungkin? Aku nggak tahu kok, nggak ada perasaan. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengikuti PAP tapi kamu nggak tahu isinya ini? Semoga lah ya, semoga instansi yang melakukan PAP atau PP ini semua sertifikatnya itu betul-betul ya bersertifikasi, mungkin yang betul-betul kompeten melakukan PAP, sehingga tidak ada lagi yang seperti ini lolos. Oke, saya lanjutkan lagi. Kamu sampai ke Taiwan setelah PAP ini ya. Kamu nyampe ke Taiwan. Kamu bekerja itu sebagai apa di sana? Pabrik? Di pabrik. Sebagai? Sebagai kayak apa ya? Packing gitu kok, kayak apa sih, ngecek barang kayak kaca tuh, poli-poli itu. Oh, petugas packing lah, petugas operasional biasa ya. Iya. Oke. Nah, ketika kamu sudah bekerja 2 bulan ini, kenapa dipecat? Aku bukan 2 bulan, 1 bulan. 1 bulan, kenapa dipecat? Karena apa ya? Gara-gara alasan satu, mandor nggak suka. Terus kedua, aku saingan sama orang Vietnam. Ada orang Indo sendiri sih, cuman kayak mereka nggak suka semua pas aku datang dari H1 sampai terakhir. Apakah Aku kamu aja sudah istirahat. diberikan SP? SP Aku nggak, iya tadinya si mandor tuh kekeh marah ke agensi ini tuh apa, aku dipulangin apa. Terus aku nggak mau, kataku aku punya tanggung hak. Aku nggak mau dipulangin secara nggak adil. Bentar, Dan jangan aku skip di dulu. situ job 3 tahun. Bentar, jangan di skip dulu. Kamu tenang, Indri. Kamu tenang. Kamu tenang, Indri. Kamu tenang. Kamu coba jawab pertanyaan saya pelan-pelan. Apakah mereka mengeluarkan surat SP, surat peringatan buat kamu terkait pekerjaan Iya, kamu? udah. Berapa kali dia mengeluarkan surat SP? Pas hari seminggu dia ngeluarin SP. Katanya aku lupa bahasa dan ini itu apalah katanya. Terus kedua ngeluarin SP lagi. Katanya Nah. aku mecahin barang kaca ini tuh apa. Sedangkan aku nggak ngerasa. Kataku kalau aku mecahin kaca atau apa, boleh dong aku lihat CCTV. Tapi mereka nggak ada. Oke, akhirnya kamu sudah dipecat ini ya? Udah dipecat. Katanya apa ya, mecahin kaca. Apa ya, poli ada 40 atau 30 lebih. Nah, katanya si mandor atau pabrik itu minta ganti rugi. Sedangkan aku uang dari mana ganti rugi? Ya bentar, saya edukasi sedikit nih buat teman-teman. Yang namanya dipecat, itu berarti kalian langsung dikeluarkan surat pemecatan dari perusahaan. Mereka langsung bertanda tangan di dalam dan mereka memberikan surat pemecatan ini. Kalau benar kalian dipecat, maka mereka wajib memberikan kalian pesangon. Untuk di Taiwan ya, itu biasanya di 1-3 bulan. Gaji kalian per bulan. Bisa diberikan 1-3 bulan, oke? Nah, ada 2 lagi biasanya di Taiwan ini banyak oknum agensi. Mereka bukan memecat, majikan bukan memecat, tapi kalian akan digiring untuk melakukan pemecatan sendiri atau memutuskan hubungan kerja secara pribadi. Dengan biasanya kalau digiring ke arah sana, ini akan tidak benefit buat kalian, tidak ada keuntungan bagi kalian. Kenapa? Jadi kalian akan disuruh tanda tangan surat pemutusan kontrak. Nah, ketika kalian tanda tangan, itu akan ada 2 alasan. Yang satu alasannya karena ada kepentingan pribadi atau urusan pribadi menyebabkan kamu mau pulang. Yang kedua, karena kalian ingin pindah job. Ya, ini bukan dipecat, tapi kalian sama-sama bersepakat dengan majikan untuk memutus hubungan kerja. Ya, saya balik lagi ke Indri. Yang kamu tanda tanganin itu apa? Kamu terima surat pemecatan atau kamu menandatangani surat pemecatan? Surat pemutusan hubungan kerja. Surat pemutusan hubungan kerja. Berarti kamu bukan dipecat, tapi kamu sendiri dengan sadar ingin keluar dari pekerjaan itu. Kamu digiring. Benar nggak? Iya, tapi aku di SP kok, di SP 3 kali. Justru SP 3 kali dia harus melakukan pemecatan biar kamu dapat pesangon. Nah, bedanya apa? Satu, selain pesangon, kalau kalian memutuskan hubungan kerja, ini juga beda. Satu, kalau karena kepentingan pribadi dan ingin pulang, maka makan dan tempat tinggal selama menunggu job itu adalah tanggungan pribadi. Nah, kalau kalian pemutusan kontrak karena ingin pindah job, maka makan dan tempat tinggal selama kalian belum dipindah itu adalah tanggung jawab dari pemberi kerja. Sekarang kamu tanda tangan pemutusan hubungan kerja itu di bagian A apa B? Bagian kamu ingin pulang atau ingin pindah? Ingin pindah sama agensi. Nah, posisi kamu sekarang di agensi. Aku di mes sendiri kok. Di mes sendiri, apakah mes ini kamu bayar? Iya, saya bayar sendiri sebulan 4.000. Bagaimana dengan makan kamu? Ya aku makan seadanya aja kok. Aku ngirit di sini kok. Nah, itu dia. Kalian harus tahu haknya kalian. Jangan sampai seperti ini. Pelengak-pelengok nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kalian rugi. Oke, Indri, saya follow kamu. Saya follow kamu, nanti saya berkontak dengan kamu. Ya, nggak usah takut. Meskipun PT kamu ini termasuk PT raksasa, saya suka ya raksasa. Karena saya mau uji. Saya suka uji nyali soalnya. Kok, cuman aku dikasih 2 bulan kok. Kalau belum dapat job, aku dipulangin kok. Nah, nih ya saya kasih tahu ya. Berapa lama sih kok kita bisa mendapatkan izin tinggal selama menunggu job? Atau selama saya sudah putus hubungan kerja dari pekerjaan saya yang lama. Untuk 1 tahun pertama, kalau kalian di Taiwan tidak sampai 1 tahun, maka itu bisa 2 bulan, ditambah lagi 2 bulan, total 4 bulan. Setelah surat dari FOL atau Departemen Tenaga Kerja keluar atau 14 hari setelah kalian tanda tangan surat pemutusan hubungan kerja itu. Jadi sekitar 4 bulan setengah.